Dan kami berterima kasih, Engkau telah memberikan hidup yang kekal kepada kami. Karena itu kami bersuka cita, karena kami punya pengharapan bersama dengan Engkau. Di dunia ini kami tahu, kami hidup sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan kami percaya menikmati juga hidup kekal bersama dengan Yesus. Sore hari ini Roh Kudus, Engkau yang mengundang setiap kami hadir. Dan karena Engkau yang mengundang, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau menjamu kami hari ini dengan kebaikan-Mu yang dari surga. Engkau berbicara, wahyukan kebenaran-Mu, bangkitkan iman kami, berikan belas kasihan Tuhan. Roh hikmat, wahyu dan pengertian turun hari ini melanda kehidupan kami. Dan jangan biarkan satu orang pulang tanpa diubah dan diberkati hidupnya oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata, Amen. Haleluya. Amen. Silakan duduk saudara. Haleluya. Anda siap terima firman Tuhan sore hari ini? Mari buka Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Melihat pada ayat yang ke-34. Saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-44. Saudara perhatikan baik-baik pada Alkitabmu. Ketika Yesus mendarat. Saya selalu berkata beberapa kali ini, Yesus rupanya perlu mendarat juga. Ada banyak orang Kristen yang kurang mendarat hidupnya. Sehingga ngambang di mana-mana. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah perhatikan saudara sekalian, ini ada 2 karakter yang saling bertolak belakang atau yang berbeda yang muncul dalam kisah ini. Yang pertama adalah Yesus sendiri, yang kedua adalah para muridnya. Nah apa bedanya? Yesus ketika melihat orang begitu banyak, reaksi yang muncul adalah timbullah belas kasihan. Dan dari belas kasihan inilah keluar berbagai macam pengajaran yang dia sampaikan kepada orang banyak itu. Tetapi kemudian bukan hanya dia memberikan pengajaran, dia juga memberi mereka makan. Sampai mereka kenyang, bahkan rotinya sisa 12 bakul. Tetapi orang kedua karakter berikutnya adalah para muridnya. Ini tipe orang yang tidak mau repot dengan orang lain. Selama orang banyak mendengarkan Yesus, dia masih bisa menerima dengan baik. Dia masih bisa ikuti apa yang Tuhan katakan. Tapi ketika Tuhan bergerak lebih jauh lagi, rupanya mereka tidak punya cukup belas kasihan. Mereka tidak mau repot. Mereka berkata, Tuhan, suruh mereka pulang. Untuk mereka ngusir langsung orang banyak, mereka tidak berani. Mereka pakai Yesus, mereka berkata, suruh mereka pulang Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan. Kamu harus memberi mereka makan. Langsung reaksinya berkata, nggak cukup duitnya. Dan mereka berkata, apakah semua uang kami 200 dinar ini harus dibelanjakan habis untuk memberi mereka makan? Tidak cukup juga untuk mereka semuanya. Jadi ada dua macam karakter, saudara. Yang pertama Yesus, yang kedua para muridnya. Mengapa para muridnya tidak muncul belas kasihannya?
Oleh karena ketika mereka ikut Tuhan, yang mereka kejar adalah karier. Mereka ingin terima promosi dari Tuhan. Karena itulah ributnya mereka selalu soal siapa terbesar di antara kami. Padahal tidak satu pun yang besar di antara mereka. Semuanya kacau pada akhirnya. Tapi karena mereka mengejar karier, selalu mereka ingin jadi yang terbaik di antara yang lain. Jadi pertanyaannya, siapa terbesar di antara kami? Yesus tidak mengejar karier apapun. Sehingga yang muncul adalah belas kasihan. Nah, mengapa sampai orang bisa muncul belas kasihan? Saya berkata begini, ketika Tuhan melihat orang banyak, dan mereka seperti domba yang tidak tergembalakan, maka timbullah belas kasihannya. Belas kasihan itu muncul ketika kita mengizinkan Tuhan membuat kita melihat atau bersinggungan dengan kebutuhan umat manusia di sekitar kita. Belas kasihan muncul ketika kita membiarkan Tuhan menatap atau bersinggungan dengan tanda petik luka yang ada dalam tubuhnya. Orang yang pernah melihat dan bersinggungan dengan luka pada tubuhnya atau pada dunia ini, dia akan muncul belas kasihannya. Tapi orang yang membiarkan dirinya dikuasai egonya, tidak akan pernah bisa keluar belas kasihannya. Padahal belas kasih Tuhan itu selalu mendahului semua perkara besar dan mujizat yang dia lakukan di dunia ini. Mari kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ada kisah menarik sekali. Di ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Dalam 2 kebaktian kemarin dan tadi pagi saya juga mengajukan pertanyaan yang sama. Anda boleh jawab, ini tidak ada salah, tidak ada benar sebetulnya. Karena nanti kalau mau tahu sebenarnya, tanya Yesus sendiri. Saya mau tanya pada saudara. Menurut Anda, akhirnya Thomas itu masukkan jarinya enggak ke lubangnya Yesus? Berani enggak kira-kira dia? Pokoknya kalau aku belum mencucukkan tanganku di tangan dan lambungnya, belum percaya. Tuhan muncul, dia berikan salam damai, dan Tuhan itu orangnya to the point, langsung straight tanpa muter-muter. Dia bilang, "Thomas, kamu bertanya, cucukkan jarimu sekarang." Saya mau tanya, menurut saudara, Thomas begini nggak kira-kira? "Oh ya Tuhan, memang itu yang aku mau." Dia begini tangannya, bukan begini saudara, begini. Nah, masih ingat ya? Kalau begini, kalahnya sama begini. Dia begini, makanya dia kalah saudara. Kemudian dia tusuk tangannya. "Iya tuh, lubang, tembus. Coba ya lambungmu Tuhan." Dia masukin. "Iya, lubang tuh," katanya. "Bener, Yesus ini." Kira-kira dia begitu atau tidak? Siapa yang bilang, "Iya Pak, kira-kira dicucuk tangannya, dimasukkan betul. Benar, lubang." Coba angkat tangan. Siapa yang percaya bahwa dia akan begitu kira-kira? Siapa yang berkata, "Nggak mungkin Pak, ketemu Tuhan begitu sudah gemetar begitu." Siapa yang berkata, "Tidak akan dia cucukkan tangannya"? Coba angkat tangan. Berpendapat aja boleh saudara. Selalu ada sejumlah besar orang yang tidak pernah mau berpendapat. Selalu mau aman dan berkata,
Biarkan dia berkata apapun, pokoknya amin, haleluya. Memang itu paling aman. Anda selalu bisa mentertawakan pandangan siapapun, karena engkau tidak berpandangan, saudara. Well, ini sebetulnya kan masih perdebatan. Sampai sekarang orang berdebat. Tapi begini, saudara, ini poin saya. Saya dengar Bill Wilson khotbah di Jakarta, bukan di Semarang. Dan ketika beliau khotbah, dia ngutip akan cerita ini. Enggak dia baca, dia kutip aja. Dan dia berkata begini, menurut para ahli bahasa ini, ketika dilihat akan tensesnya, jenis waktu yang dipakai, segala macam diteliti oleh ahli bahasa, mereka sepakat begini, bahwa kemungkinan besar ada indikasinya, memang dia sentuh betul, saudara. Mungkin tidak dengan main-main, tapi minimal dia masukin sedikit. Iya loh, benar. Jadi diam-diam, ini nekat memang, saudara. Masukin betul. Bisa. Tapi apakah dia hanya melihat luka itu? Apakah dia sempat dia masukkan tangannya walaupun sedikit, saudara? Dan mungkin Tuhan geli. Tapi apakah dia hanya melihat atau dia masukkan betul tangannya? Tidak jadi masalah. Tapi saya berkata pada saudara, orang yang pernah mengizinkan Tuhan untuk dia melihat, membawa dia melihat atau bersentuhan dengan luka atau sesuatu yang lubang ada pada tubuh Tuhan, orang itu pasti berubah. It change you. Mengubah, saudara. Pasti. Tapi orang yang membiarkan dirinya dikuasai egonya, hanya memikirkan dirinya, dan suka dengar kata promosi dari Allah, saya beritahu saudara, engkau tidak akan pernah berubah hidupmu. Engkau boleh ke gereja setiap hari, tapi engkau kejar hanya ego. Dan engkau bisa salah paham, saudara, dengan Tuhan. Kok bisa, Pak? Contoh begini. Sekarang ini lagi populer orang bicara soal next level. Next level. Bayangan kita next level itu begini. Wih, naik aku. Dari bawah, aku naik next level. Naik next level. Naik next level. Naik next level. Dia yang paling tinggi jabatannya. The highest. Next level. Kurang tinggi naik ke balkon. Next level. Mau lebih enak, paling belakang duduknya. Next level. Kan begitu kan, saudara? Itu kan cara pandang orang. Nah artinya apa? Oh, aku lebih kemuliaan Tuhan lebih hebat. Berkat Tuhan lebih limpah. Urapan yang lebih kuat. Mata buta dicelikkan. Orang lumpuh berjalan mati dibangkitkan, saudara. Jadi itu kan next level. Tambah kaya, mobilnya 15, rumahnya tambah gede, tingkat 13, segala macam. Next level. Saya beritahu saudara, kalau engkau tidak kenal Tuhan, mungkin kau akan kecewa. Sebab next levelnya Tuhan beda dengan cara pikirmu. Anda tahu next levelnya Tuhan? Lebih rendah hati. Itu next levelnya Tuhan. Lebih rendah hati artinya Anda perlu direndahkan dulu, saudara. Ya, kok habis Pak saya? Next level kan? Tapi kalau Anda makin ditambahi, itu nggak next level. Congkaknya yang next level. Dan itu Tuhan tidak suka. Jadi biarkan, izinkan Tuhan membuat kita bersinggungan dengan kebutuhan manusia di sekitar kita. Bersinggungan dengan luka di tubuhnya. Kalau tidak, hidupmu dalam egomu, saudara. Kalau Anda ke kota Madras di India, atau Chennai namanya sekarang. Begitu keluar dari airport menuju ke kota, Anda akan bertemu dengan sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Anda akan diberitahu itu bukit namanya Bukit Santo Thomas. Di situ sekian waktu yang lalu, Thomas jadi martir, memberikan hidupnya mati bagi Yesus dan orang-orang India. Dari orang yang berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Begitu ketemu dan bersinggungan dengan luka di tubuh Tuhan, saya yakin dia nyembah. Dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Bahasa aslinya dia berkata, my kurios and my theos. Kurios artinya owner, pemilik. Dia berkata, engkau pemilik hidupku Tuhan. Tapi engkau theos. Engkau Allah yang sebenarnya. Dan di situ dia mengakui, ini Tuhan sendiri, Allah
Beberapa abad lalu, hidup seorang yang bernama Francis of Assisi. Francis dari Assisi. Oleh gereja Katolik, dia diangkat sebagai Santo Francis of Assisi. Dia salah seorang bapak gereja yang terkenal dalam pelayanannya. Orang ini punya pengalaman yang unik dalam hidupnya, saudara. Dia paling jijik melihat orang yang kena kusta. Zaman itu, kalau orang kusta itu bisa putih seluruh tubuhnya. Menjijikkan sekali, bau sekali. Dan ini jarinya bisa membusuk dan putus satu-satu. Hidungnya bisa hilang. Ya, lubang. Nggak ada batang hidung. Tangan jarinya lepas satu-satu. Seringkali juga daun telinganya bisa putus. Itu matinya pelan-pelan. Dan kakinya putus jarinya satu demi satu. Itu kusta. Seperti Gehazi, putih kena kusta. Nah, Francis ini paling ngeri ketemu orang kusta. Satu hari, saudara. Ya hamba Tuhan, dia tahu kebenaran. Dia harus pergi dan untuk pergi itu dia mesti melewati sebuah lorong. Yang kanan kirinya itu tembok yang tinggi dan tidak ada pintu apapun dalam lorong itu. Tembok aja kanan kirinya. Siang hari dia jalan dengan biasa, santai dia jalan. Cukup jauh lorongnya, cukup panjang. Dia masuk ke lorong itu. Tidak ada siapapun sepertinya. Tapi ketika dia sudah mulai melangkah, dia sadar. Di sekian langkah dari dia lihat seorang bapak tua. Dan dari jauh pakaiannya compang-camping. Dan dia bawa alat untuk ngemis, saudara. Dia tahu itu seorang pengemis. Tapi dari jauh dia perhatikan. Aneh bapak ini ya. Kok kulitnya putih? Lebih putih dari orang kebanyakan. Jadi dia nggak terlalu, istilahnya makanan ngeh, saudara, tahu ngeh. Dia nggak terlalu ngeh bahwa itu orang kena kusta. Dia jalan. Makin dekat dia sadar. Itu pengemis kusta seluruh tubuhnya. Putih. Kena kusta. Antara dia dengan bapak pengemis itu. Hanya berjarak beberapa langkah lagi. Dan sekian detik itu dia bergulat. Dia berhenti sebentar. Dia berkata begini. Aku gak tahan lihat orang kusta. Kalau aku balik. Aku bisa berbalik. Tapi aku tahu aku akan melukai hatinya. Kalau aku terus jalan pura-pura gak lihat dia. Aku juga tahu aku melukai hatinya. Kalau aku beri uang sambil tutup mata. Lemparkan ke kalengnya. Aku tahu juga melukai hatinya. Kalau aku lemparkan dari jauh. Tambah melukai hatinya. Karena aku pasti menolak dia. Dan dia tahu itu. Dan bapak ini sudah menatap ke dia. Dengan kaleng untuk mengemis itu. Berharap dapat uang dari Francis of Assisi. Tapi saya bersyukur, saya yakin itu kekuatan Tuhan, saudara. Kekuatan Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam sekian detik itu saya yakin Tuhan berikan kekuatan ekstra. Dia memutuskan sesuatu yang mengubah seluruh hidupnya. Apa yang terjadi? Dia rokok dari sakunya. Dia ambil uang. Dia masukkan ke kaleng tempat pengemis itu. Menadahkan kalengnya. Dia berikan uang. Bukan hanya dia beri uang. Dia peluk bapak ini, saudara. Erat sekali. Dia cium kedua pipinya. Dia berkata, aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus juga mengasihi kamu. Selesai dia peluk erat. Dia jabat tangan lagi orang kusta ini. Putih tangannya kena kusta. Dia tidak peduli. Dia biarkan dirinya bersentuhan dengan luka dalam tubuh Tuhan. Dia pegang tangannya. Dia jabat erat. Dia berkata, Tuhan memberkati bapak. Bapak ini hanya bengong kelihatannya. Lihat ada orang mau peluk dia, cium kedua pipinya, jabat tangannya erat, yang putih kena kusta menjijikkan sekali. Dan Francis Assisi berpamitan dengan dia. Dia jalan beberapa langkah. Waktu dia jalan, hatinya masih gelisah. Mungkin dia pikir, apa aku harus berbalik, peluk dia lagi. Dia pikir, mungkin aku harus, kenapa aku mesti gelisah? Dia balikkan badannya, dia lihat ke lorong itu. Ini yang membuat dia kaget. Waktu dia berbalik, bapak itu lenyap dari pandangan matanya. Di ujung lorong itu, saudara. Dia berlutut, dia nangis. Dia tengadahkan tangannya. Sebab dia tahu yang dia peluk dan dia cium adalah Yesusnya sendiri. Hilang.
Sejak hari itu hidupnya berubah. Compassion, belas kasihannya ngalir keluar. Begitu banyak orang yang hidup karena egonya. Dia tidak pernah mau mengizinkan Tuhan membawa dia bersinggungan dengan luka dan kebutuhan di sekitar kita. Kalau saudara dan saya membiarkan Tuhan bawa kita, gandeng kita, jalan, dan berkata Tuhan, aku mau engkau membawa aku izinkan engkau Tuhan, bawa aku, sampai aku bisa bersentuhan dengan luka dalam tubuhmu, dengan kebutuhan jutaan manusia di sekitar kita. Belas kasihanmu akan muncul. Engkau tidak akan jadi orang egois. Karena egomu tidak akan pernah membawa Anda kemana-mana. Lalu orang bertanya, Pak, apa hubungannya dengan kami? Ketika engkau bersinggungan, engkau melihat akan kebutuhan need daripada tubuh Tuhan. Engkau lihat luka di tubuh Tuhan. Engkau lihat penderitaan orang lain. Engkau izinkan matamu dibawa Tuhan melihat itu, bahkan bersentuhan dengan itu. Apa yang terjadi? Yang keluar pertama dari hidupmu adalah belas kasihan. Gak bisa enggak? Pak Yos baru beritahu saya. Saya bersyukur Anda orang yang mengerti. Teman kita punya gereja di Gunung Kidul. Dia nangis ke Pak Yos. Dia berkata, Pak, sekarang hamba-hamba Tuhan di kami kekeringan, Pak. Bahkan untuk minum pun susah payah. Tidak bisa beli air, Pak. Mahal sekali di luar kemampuan kami. Nangis. Pendeta sudah. Saya kenal beliau pribadi. Ini orang tulus. Dia bilang, kami Pak, jangankan mandi. Mandi sudah tidak bisa. Untuk minum aja, rebus air aja. Susahnya luar biasa. Rupanya Pak Yos beritahu beberapa teman pengusaha di tengah-tengah kita. Mereka berkata, yuk buat. Ya, saya dengar mereka mau drop 10 tangki air buat para hamba Tuhan di gunung itu. Itu bersentuhan dengan kebutuhan orang sekitar. Begitu Anda lihat sesuatu yang luka, yang membutuhkan uluran, dengar baik-baik. Yang muncul pertama pasti reaksi berkata, aku akan berbuat sesuatu. At least kau akan taruhkan hidupmu di mezbahnya. Kalau kau tidak punya apapun, kau bisa berkata, apapun aku bisa kerjakan, aku akan kerjakan, kau taruh hidupmu. Dan waktu engkau taruh korban hidupmu itu yang mengubah Anda secara permanen. Orangnya, saudara dengar ya, kalau Anda pernah taruh sesuatu dalam hidupmu, korban di hadapan Tuhan, apapun itu, sampai kau berkata, Tuhan, sebetulnya aku gak punya apa-apa. But this is the best that I have. Ini yang terbaik yang aku punya, Anda taruhkan di mezbah. Itu mengubah Anda secara permanen. Dengerin. John Evans ini pernah buat statement yang berani sekali. Banyak orang kaget, tapi dengerin baik-baik. Saya yakin ini benar. Dia berkata begini. Bahkan lewat korban, Tuhan pun berubah. Pertama saya dengar, saya bilang, wow. Katanya Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, besok, selama-lamanya. Dia berani berkata, Tuhan pun berubah. Dia ngomong gini, dengerin baik-baik. Saya setuju sekali. Anda dengar baik-baik. Di perjanjian lama, Tuhan tampilnya berbeda dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama, dia tampil sebagai Allah yang kejam, tanda petik, dan suka membunuh. Manusia berdosa, tenggelamin, habis. Tinggal 8 gelintir sisanya. Habis. Amalek, saya berkata, bantai semua, laki, perempuan, ibu, anak-anak, bayi, habisin, matikan. Tahu Agag disimpan oleh Saul dan dibunuh? Nabi Samuel. Yang kerjanya nubuat, ngambil pedang. Firman berkata, Agag dicincang. Kayak buat sate babi. Bukan nusuk sekali itu, saudara. Nabi itu kalau sudah pakai pedang, lebih bahaya daripada warrior sekalipun. Dia cincang. Dia beritahu Saul, gini caranya bunuh Nabi. Raja, musuh. Dan itu membuat Tuhan berkenan. Orang-orang yang berzina dengan perempuan kafir, oleh seorang imam dikejar, diburu, ditombak, dibunuhin. Itu yang meredakan amarah Tuhan. Bayangin saudara. Tuhan lihat pembantaian, reda amarahnya. Ayo.
Itu kalau Anda baca di perjanjian lama, kan begitu kan? Mengapa di perjanjian baru yang keluar berbeda? Kasih, pengampunan, diampuni. Bayangin. Kenapa berbeda? Itu ada perbedaannya di Yohanes 3:16. Tidak usah dibuka, saya bacakan lagi. Perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertama muncul belas kasihannya. Nah, dia lihat manusia berabad-abad tidak bisa berbuat apapun mengalahkan dosa. Muncul compassion-nya, belas kasihannya. Sehingga ketika belas kasihan muncul, diberikannya, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, his only begotten son. Putra tunggalnya dikorbankan. Lihat belas kasihnya muncul, lalu sacrifice yang akan menyusul. Gak ada orang berbelas kasihan cuma, iya kasihan, nasib kok usah begitu, untung bukan saya. Itu bukan belas kasihan, itu tangisan sinetron, saudara. Tapi kalau murni belas kasih, itu muncul, sacrifice akan mengikuti. Kenapa orang begitu kikir? Gak ada compassion, gak ada belas kasihan. Kenapa orang tidak peduli orang lain? Gak ada belas kasihannya. Hidup dikuasai oleh ego untuk manusianya sendiri. Hidup kayak begitu saya beritahu, boring, membosankan. Tapi ketika Allah melihat manusia tidak berdaya, timbul belas kasihannya, sehingga karena kasihnya itu diberikannya anaknya yang tunggal. Lalu Tuhan berubah supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi main bunuhnya hilang. Dia buat supaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi I think it's true. Kalau itu keluar dari hati karena belas kasihan, membuat Anda jadi orang berbeda. Tapi kalau tidak pernah bersinggungan dengan luka ini, susah. Anda kenal Bill Wilson ya? Tahulah. Sekarang punya 20.000 anak-anak setiap Sabtu dilayani. Dari pagi saya cerita, itu ketika mulai pelayanan. Itu bukan dikitari oleh tim doa yang nggak ada. Nggak ada tim doa puasa, nggak ada puasa rantai, nggak ada yang puasa Daniel, puasa Esther, puasa Nebukadnezar, puasa Niniwe, nggak ada, saudara. Zaman sekarang Israel canggih-canggih aja. Cuma puasa Daniel, makanya makan itu di restoran yang vegetarian, itu kan mahal, saudara. Saya pernah dengan beberapa teman, saya bilang, ayo makan, mereka ngajak makan, ayo. Bapak milih apa saja, tapi kami nanti akan milih yang lain, Pak. Kami tidak makan daging, kami puasa Daniel. Milihnya itu yang vegetarian, itu harganya mahalnya luar biasa. Rasanya persis daging. Saya bilang, kalian kok sedang rame-rame menipu dirimu sendiri. Lidahmu kamu tipu. Karena kita berkata, Daniel tidak makan yang sedap-sedapan. Ini sedap banget, saya berkata. Iya dong, harusnya kalian makan nasi putih, nonton saya makan. Nah, nafsu makanmu sampai gemeter-gemeter. Nah itu tuh saya berkata. Dan pesennya air putih. Jangan apa? Bukan saya paham itu mereka. I don't know, mereka minum apa saya nggak tahu. Perrier minumnya. Ya, itu minuman mahal. Air putih itu murah, saya berkata. Makan nasi putih, saya tak makan barbecue. Nah kamu sedot aja asapnya. Nah makan, itu menderita, saya berkata. Ya kita kan belajar Pak, belajar kok puluhan tahun, saya berkata. Orang hanya pengen, aku puasa ini. Bill Wilson, gak ada yang puasa begitu. Dia datang sendirian. Sebab orang ini bukan hanya bersentuhan dengan luka, dia sendiri di badannya dan hidupnya bawa luka itu. Anda masih ingat? Ya dibuang mamahnya, 3 hari gak makan, gak minum. Saya ngomong terus terang ya, mamahnya itu pelacur. Beberapa tahun lalu ditemukan mati di pinggir jalan dengan botol alkohol di tangannya, mati. Ketika awal mulai sendirian, gak ada orang mau bantu dia. Daerah paling ganas, paling brengsek di dunia di Bronx, di Brooklyn, saudara. Dia masuk, dia lihat potensi ada begitu banyak anak-anak kecil.
Hidup mereka berat sekali. Nggak diurus orang tuanya, beberapa kan sampai ada yang dua kakak beradik ya, terbelakang mentalnya. Mamanya dibunuh orang nggak tahu siapa, digorok lehernya mati. Mereka nunggu mayat mamanya sambil duduk di sofa, nonton TV berhari-hari, seminggu sampai busuk mamanya ini, mayatnya. Semua isi kulkas dimakan habis, terakhir ditemukan guru sekolah minggunya lagi makan kardus. Itu loh, kelok saudara, ngerti? Dia dibuka ini dimakan kardusnya. Nggak tahu mamanya mayatnya membusuk kayak begitu. Jadi nggak ada orang mau bantu dia pada awalnya. Dia berkata begini, saya butuh 2 orang bantu saya untuk memberitakan bahwa Sabtu ini ada sekolah minggu. Lalu dia butuh 2 orang. Dia cari pegawai yang murah kan, dia nggak punya banyak duit. Ketemu yang pertama satu, Anda tahu tim pertamanya dia? Pecandu narkoba. Jadi rumah damai jangan kecil hati. Anda bisa dipakai Tuhan luar biasa sebetulnya. Pecandu narkoba yang belum direhab, masih istilahnya orang Semarang, doyong setiap kali. Doyong, orang doyong. Tahu orang-orang geliar-geliar gini. Jalannya pun mata separuh terbuka, separuh tertutup begini, geliar gitu. Didatengin sama Bill Wilson. Lu mau kerja sama saya? Tak gaji tiap hari $5. Kerja apa? Katanya begitu kan. Oh gampang. Aku kan nggak bisa kerja, tapi aku mau uangnya katanya. Bisa kamu kerja sesuai dengan kondisimu. Oh begitu ya. Suruh apa? Dibawain kostumnya Yogi Bear. Tahu Yogi Bear? Film kartun dulu Yogi itu, saudara. Kamu pakai kostum ini, lah aku suruh apa? Duduk di belakang trukku, kayak gini aja. Hehehe. Ya kamu sambil teler, hehehe, nggak apa-apa. Nah, dia bilang, itu aku bisa, gampang kan? Hehehe, gitu aja. Nggak usah ngomong apa, jangan kalau ngomong yang lain ngaco. Kamu nggak boleh ngomong yang lain, cuman hehehe, begini aja. $5, lumayan bisa ngedrak lagi kan katanya. Lalu dia perlu driver yang tahu seluk-beluk areal yang berbahaya itu. Ketemu calon pengemudi yang hebat. Anda tahu siapa? Pengedar narkoba. Kan paling tahu seluk-beluknya kan, pelanggannya kan banyak di mana-mana. Dia sewa orang itu sehari $20 atau $25 saya lupa. Jadi kamu drive. Kalau siang, oh ya kalau malam aku kerja. Ya kerja ngedar saudara. Jadi ini orang tahu betul jalan, tapi nyetirnya orang Semarang bilang biayaan, saudara tahu. Jelalatan matanya karena takut polisi. Jadi, tapi dia canggih betul, dia tahu lorong-lorongnya. Sebab maklum pengedar narkoba. Belakangnya pecandu narkoba. Pendetanya kurus kayak bekas narkoba. Rambut gondrong. Jadi tuh, ini tim paling hebat di dunia ternyata. Dan Bill kerjaannya pakai megafon, teriak-teriak ke anak-anak. Sabtu ada Sunday School, dia sebar brosur, anak-anak semua keluar, lihat orang yang lagi teler. Hehehe, senang mereka. Hehehe, saudara. Ya, Sabtu pertama dia buat kebaktian, 1.100 anak muncul. Gak ada tim doa itu? Gak ada apa-apa. Cuma hanya membawakan luka di hidupnya. Luka pada tubuh Tuhan. Lihat akan kebutuhan orang sekitar. Jadi, berapa banyak orang pengen tiru dia. Hanya sebentar. Sebab tidak ada di dalamnya. Pernah bersinggungan dengan luka. Simple. Saudara, dan murid-murid ini kalau Anda perhatikan. Begitu disuruh kasih makan. Anda tahu? Reaksinya mesti ngomongnya apa? Duit. Apa harus dibelanjakan 200 dinar? Ributnya mesti duit. Menurut saya, provokatornya Yudas ini. Ojo. Gitu lah. Sebab kalau entek duitnya, dia nggak bisa korupsi. Dia berkepentingan duitnya utuh. Jadi ini peristiwa ini, saudara, Yudas paling senang. Aman, kasku masih ada 200 dinar. Saya tak colongi 5 dinar. Gitu kira-kira kan? Selalu reaksinya begitu. Dan sampai hari ini saya perhatikan. Di mana-mana. Para pendeta itu, bukan saya mengasihani diri saya sendiri. Saya bukan orang yang segan bicara. Believe me, saudara. Itu banyak gembala, struggle. Yang bolak-balik ngomong ke saya, Pak, jemaat nggak ngerti memberi.
Diajari toh, sungkan Pak, dikok golek duit. Nah, kamu cari uang tidak? Ya tidak ngomong, oh sungkan Pak. Bapak aja yang bicara. Loh kok enak? Dia bilang. Saya dimaki, kamu dapat enaknya. Ya Pak, tolong Pak. Nah, itu dihimbau, disindir, sampai dari yang paling halus sampai paling kasar. Tetap nggak ngerti itu. Nggak taunya, hehehe, gitu aja saudara kira-kira. Nah, kalau gereja saja, hehehe, mabuk nih kita. Nah, selalu kalau orang ego itu reaksinya duit. Keberatan gitu loh, keluar itu keberatan. Sebab memang dia memikirkan dirinya sendiri. Saya perhatikan saya baru diceritain orang. Kemarin saya cerita, ada pendeta, waduh susah sekali. Jemaahnya sebetulnya banyak orang kaya. Tapi kikirnya luar biasa. Dia sedih banget. Dia undang hamba Tuhan. Ini yang diundang ini kebetulan orang Batak, saudara. Keras. Dia pikir biar gua kasih orang Batak. Bapak pendeta, ngomong perpuluhan ya. Beres, itu memang pekerjaan saya katanya. Batak kan belum. Lalu berkhotbah soal perpuluhan, saudara. Dia maju mimbar, dia khotbah perpuluhan. Terakhir, saudara, ini pakai segala cara lah orang ini. Tapi saya beritahu ya, kadang percuma, mental. Ini orang ini caranya kasarnya luar biasa. Tapi saya hargai dia berani, saudara. Terakhir dia berkata gini, coba siapa yang merasa jujur ya, belum setia memberikan perpuluhan, izinkan saya berdoa buat saudara, katanya begitu. Beberapa orang berdiri, karena mau didoakan kan semua senang, gitu. Mau tuh didoakan. Semua yang belum memberi perpuluhan banyak berdiri. Sudah? Semua? Sudah? Langsung dia teriak, pencuri kau, katanya. Langsung beberapa tidak mau ke gereja lagi, saudara. Ngamuk itu orang, saudara. Kurang ajar nih pendeta. Katanya mau didoakan. Dia tunjuk itu, pencuri kau. Ini betul itu firman berkata begitu sebetulnya. Dia hanya mengartikulasikan aja kebenaran. Tapi nggak mempan tuh. Tidak mempan, saudara. Mau dikasih apapun nggak mempan sebetulnya. Sebab egonya terlalu kuat. Yang keluar malah amarah. Itulah manusia. Tapi izinkan saya ceritakan beberapa true story yang saya sempat tulis. Saya sampaikan di School of Acts Jumat yang lalu. Ini orang-orang yang ngerti. Ya sebetulnya kalau ada orang berkata, Pak, saya nggak ngasih perpuluhan jadi diberkati. Nah, itu tandanya hidup dalam ego. Jadi hitungannya uang memang semua. Adalah Alkitab berkata orang mengembalikan perpuluhan itu, Tuhan berkata supaya kamu belajar takut akan Tuhan. Bukan untuk cari kekayaan tambahan, saudara. Supaya kita belajar takut akan Tuhan. Itu aja. Jadi kalau Anda bangga, oh aku rasa ngasih perpuluhan, aku diberkati. Nggak apa-apa. Berarti orang itu tidak takut akan Tuhan. Bukan dia ada ngadep Tuhan, dia berkata, wani tenang dia aku. Ayo nek orang Semarang tadi, jaitan tadi, dia sih buang. Sebab tidak pernah mau belajar takut akan Tuhan. Tapi ada true story, 4 cerita lah. Kalau masih sempat waktunya saya cerita buat Anda. Sekian tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang masih muda. Dia mencoba membuat akan pabrik keju di kota Chicago. Dia dagang dan dia bangkrut, saudara. Habis. Ketika dia kolaps, sahabatnya datang ke dia, memberikan nasihat ini. Kenapa kamu kolaps? Dia bilang, I don't know. Dia berkata, karena kamu tidak membawa Tuhan masuk ke dalam bisnismu. Dan kamu tidak hidup untuk bekerja bagi dia. Itu yang membuat kamu kolaps. Kamu tidak bawa Tuhan masuk ke bisnismu. Dan kamu tidak mau kerja untuk dia. Dia renungkan beberapa saat perkataan sahabatnya ini. Memang keras. Kemudian dia berkata begini. If God wants to run this cheese business. Kalau Tuhan mau ngerjakan, nggarap bisnis keju ini. Dia bilang, he can do it. Dia boleh melakukannya. Dan dia berkata, I will work for him. And with him. Aku akan kerja bagi dia. Dan kerja dengan dia. Terus dia ngomong, dia berdoa, Tuhan Yesus. Mulai hari ini, engkau pemegang saham mayoritas di pabrikku. Sudah kolaps pabrik. Dan dia berkata, mulai hari ini, engkau jadi senior partner buat aku. Engkau pemegang mayoritas. Artinya apa? Begitu ada keuntungan, mayoritas untuk pemegang
mayoritas, saudara. Anda ngerti? Itu bukan cuma ngomongan. Oh ya Pak, saya tiru ngomongan. No. Begitu Anda dusta, habis, saudara. Sebab dia ngomong, dia buat komitmen. Dengan itu yang dia kerjakan. Nggak punya apa-apa. Ditulis dalam sejarah. Dia diberkati luar biasa. Dan hari ini, jadi perusahaan keju terbesar di dunia. Nama orang ini adalah J.L. Kraft. Pemilik perusahaan Kraft Cheese Company. Anda pernah makan keju Kraft? Itu pemegang mayoritasnya Yesus Kristus Tuhanmu. Makanya gak pernah rugi, saudara. Mana pernah ada cerita Yesus bangkrut? Iyalah, mana ada. Oh, kalau itu saya akan ngomong begitu, Pak. Ngomong tak percuma. Tuhan mau ada sign dalam hidupmu. Ditagih tenan loh, saudara. Oh, enggak pakai no, Pak. Oh, disibuk dia, saudara. Dia ambil sama dia. Dia punya cara ngambil. Ini luar biasa. Orang kedua bernama Wallace Johnson. Ini kerjanya apa harinya? Anda tahu? Ngelap itu loh. Gandum kayak di desa ada selepan beras itu ya. Ini kerja begitu. Jadi operatornya. Itu pun dianggap tidak becus, dipecat. Lalu dia memulai hidupnya dengan Tuhan Yesus. Dan dia berkata begini. Aku ini total tergantung kepada Tuhan. Untuk pertolongan dalam hidupku. Di semua hal yang aku lakukan. Kalau tidak, dia berkata. Dengan jujur aku harus berkata. Pasti sudah runtuh hanya sebulan saja. Dan ini orang ketika tergantung total ke Tuhan. Dikenal orang ini sebagai orang yang berani memberi. Dan terlibat dalam banyak pelayanan. Dan dia dari jutawan yang luar biasa. Anda tahu? Wallace Johnson adalah pendiri dari Holiday Inns. Seluruh dunia ada hotelnya. Holiday Inns. Dia yang mulai. Dari cuma ngelap gandum, dipecat. Taruh hidupnya ke Tuhan. Diubah. Tuhan luar biasa. Orang ketiga. Umurnya baru 16 tahun. Namanya William. Bapaknya miskin sekali. Dan dia berkata, William, papa gak punya uang lagi untuk menghidupi kamu. Pergi nak dari rumah. Bukan diusir. Kamu pergi, merantau. Cari hidupmu sendiri nak. Lalu kemudian dia pergi. Dia numpang kapal ke kota New York. Begitu dekat dengan dermaga, lihat kota gede itu dia takut sekali. Dia ngomong pada kapten kapalnya, Kapten, aku takut masuk kota ini. Kapten berkata, nak, kamu bisa kerja apa? Papaku pernah ngajari aku bagaimana membuat sabun. Hanya itu pekerjaanku. Kapten berkata, kamu mau aku doakan buat kamu? Dia bilang, ya kapten, doakan aku. Aku takut masuk kota ini. Dan kaptennya memberikan nasihat berkata begini. Berikan hatimu kepada Kristus. Dan bayar ke Tuhan semua yang jadi miliknya dia. Kalau kamu kerja yang jujur. Jangan kamu kurangi timbangannya. Jangan curang. Kerja jujur. Berikan hatimu ke Yesus. Bayar semua miliknya. Berikan ke dia apa yang jadi miliknya. Dan kerja dengan jujur. Didoakan oleh kapten kapal ini. Dia masuk gereja. Ikut dalam sebuah gereja lokal. Cari kerja. Ada lowongan di sebuah pabrik sabun. Dia masuk. Dia kerja. Hasil pertama. Dia berikan perpuluhan ke Tuhan. Terus dengan setia. Uangnya dikelola dengan begitu baik. Sekian tahun dia mulai beli saham pabrik itu. Terus. Sekian tahun kemudian. Pabrik itu jadi miliknya dia. Allah memberkati. Begitu jadi miliknya dia. Dia beri 20% buat Tuhan. Makin diberkati. Dia beri 30%. Dia beritahu ke semua karyawannya. Ikuti yang aku kerjakan. Supaya engkau diberkati. Dan dia minta tertib mereka berikan ke Tuhan. Itu miliknya dia. Dia beri 40%. Dia beri 50%. Sampai menjelang masa tuanya. Dia orang jadi jutawan yang luar biasa. Dia berkata, aku sudah cukup. Aku berikan sekarang 100% bagi Tuhan. Anda tahu siapa orang ini? Dialah William Colgate. Anda pernah pakai produknya? Colgate. Dimulai dari satu anak umur 16 tahun. Tidak punya apa-apa. Taruhkan hatinya ke Yesus. Kembalikan ke Tuhan apa jadi miliknya. Bukan seperti para murid pada waktu itu. Reaksinya kikir sekali. Yang terakhir sebelum kita selesai. Seorang bapak tua diwawancarai oleh banyak wartawan. Ditanya, apa rahasia suksesmu? Dari berbagai media. Lalu bapak tua ini berkata,
Izinkan aku cerita masa lampauku. Waktu aku masih kecil, papaku meninggal dunia. Mama harus kerja sendiri menghidupi kami, keluarga besar. Aku kasihan dengan mama. Suatu hari aku berkata, Mama, aku akan berhenti sekolah. Aku mau ikut kerja. Tolong Mama nopang keluarga. Mama saya nangis berkata, jangan nak. Dia berkata, John, jangan buat itu. Biar Mama yang kerja. Tidak, Ma. Aku mau kerja, kata si John. Dan dia berkata, dia mulai kerja. Tapi dia anak kecil. Orang tidak mau gaji dia cukup, saudara. 1 minggu hanya digaji $1,5. Uang sekarang mungkin kira-kira 15.000 atau mungkin kurang dari itu. Dan dia masih ingat, dia berkata, $1,5 pertama aku bawa pulang dengan gembira. Aku taruh di pangkuan mamaku uang itu. Dia berkata, Mama, ini gajiku minggu ini. Ini buat Mama semuanya. Dan dia berkata, Mamaku menangis. Dia pegang uang kecil yang aku bawa. Dia berkata kepada saya begini, John, Mama akan lebih bahagia kalau engkau mengizinkan 10% dari yang kecil ini kamu berikan ke Tuhan. Dia berkata, Mama, kita kekurangan, kita butuh untuk hidup. Ya John, tapi tetap ini sebagian harus kembali ke dia. Mama akan sangat bahagia kalau dari hatimu engkau mengizinkan, kembalikan yang milik Tuhan. John kecil hanya mengangguk. Dia berkata, ya Mama. Dia berkata, saudara, itu awal kenapa aku jadi seperti sekarang ini. Kalau $1,5 pertama kamu berani kembalikan 10%-nya ke Tuhan, $1 miliar, $1 juta berikutnya, engkau berani berikan $100,000 untuk Tuhan. Semua orang mengangguk-angguk. Dan orang tua ini, dia berkata, beritahu kepada semua pembaca, penonton, dan pendengarmu, katanya pada para wartawan, supaya mereka ajari anak mereka dari kecil setia mengembalikan perpuluhan ke Tuhan. Nanti setelah dewasa, dia akan jadi orang yang setia mengelola keuangan Tuhan. Hidup mereka diberkati. Semua menganggukkan kepala, tanda setuju. You know why? Karena yang berbicara dengan mereka adalah John D. Rockefeller, orang yang paling kaya di Amerika pada waktu itu. Dari mana, saudara? Dari $1,5 pertama diajari merespon kepada panggilan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, izinkan Tuhan membawa kita bersentuhan dengan lukanya, dengan kebutuhan jeritan orang di sekitar kita. Kalau engkau mau berkata begitu, lihat tangan Tuhan akan kerja dalam hidupmu. Belas kasihan Allah akan dialirkan dan hidupmu tidak akan sama lagi. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Thank you, Father God.